Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube Rama Rizana. Kembali lagi. Ini sepertinya bisa jadi kemungkinan besar ini adalah video perdana saya di YouTube. Ini gara-gara kejadian ya kurang dari sejam yang lalu. Dan informasi, ini adalah tag kali kedua karena tag sebelumnya udah ngobrol panjang lebar. Ternyata suaranya nggak masuk karena earphone yang satu lagi. Makanya saya coba pakai earphone Bluetooth. Jadi buat yang belum tahu, selamat datang di YouTube saya. Saya adalah seorang yang baru selesai menempuh studi master di program studi S2, program Master of Science, Civil and Environmental Engineering Department atau jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan. Saya ngambil konsentrasi Transportation Engineering atau teknik transportasi di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi, di kota Dahran di bagian timur Arab Saudi. Jadi di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman yang baru saya alami kurang dari satu jam yang lalu, yang semoga itu bisa bermanfaat dan memberikan edukasi buat siapapun yang nonton ini, terutama bagi yang tinggal di Arab Saudi. Jadi sejaman yang lalu itu ada yang telepon saya ngaku dari Investigation Department Dar Asama, atau setelah saya cari tahu, setelah selesai telepon, itu adalah Saudi Arabian Monetary Agency. Meskipun sebenarnya udah tahu sih, sama pernah dengar sama itu apa. Cuma baru saya cari tahu lagi sama itu apa, terus nyari tahu apakah ada yang pernah dapat telepon dari Investigation Department dan sebagainya setelah ditelepon. Tapi pas telepon, dalam telepon yang durasinya sekitar 7 menit itu, jadi beliau bilang dari Investigation Department Darsama, kantor pemerintahan, dan beliau bilang harus ngupdate atau memperbarui data-data saya di bank, dan ya di bank gitu. Saya pikir awalnya dari bank gitu, tapi kok nomornya beda gitu. Yang nanti akan saya cerita di belakang, di akhir. Nah, terus saya bilang, ya kalau misalnya kamu itu orang pemerintahan yang tahu tentang data diri customer, ya udah sok atuh sebutkan bank apa aja, rekening di bank apa aja yang saya punya gitu, karena saya punya dua bank, dua rekening di dua bank. Nah, terus dia sebut semua bank, mulai Samba, Rajhi, Riyad Bank, terus Bank Fransi dan Saudi Fransi dan sebagainya gitu. Terus saya bilang, ini sebutin, saya punya bank di rekening di bank mana aja gitu. Ya nggak dijawab sama dia. Saya udah mulai dari awal sebenarnya telepon dia ngaku-ngaku Investigation Department minta data itu, saya udah mencuriga, ada makin kuat lagi kecurigaan saya. Terus sampai berikutnya itu dia bilang soal apa lagi tuh? Oh ya, sebutin nomor kartu ATM-mu gitu. Terus ya saya nggak mau itu ngasih kan. Terus sampai akhirnya saya inget-inget modus yang sama, tapi kayaknya ini baru gitu, karena langsung telepon biasanya lewat aplikasi instant messenger kayak Aimo terutama. Di sini kayaknya banyak orang-orang ekspatriat itu yang pakai Aimo buat berkomunikasi dengan keluarganya terutama. Pernah saya waktu itu ditelepon juga dari bank di mana saya punya rekening di situ, ngakunya dari bank itu pakai Aimo dulu. Ya jelas saya nggak percaya lah gitu, ngapain. Kalau dulu kayaknya karena HP satu lagi bisa buat rekam, masih bisa saya rekam tuh percakapannya. Tapi yang ini nggak bisa nih, nggak tahu kenapa. Mungkin saya aja yang masih belum tahu bagaimana caranya. Ada aplikasi khusus kayaknya. Oke, balik lagi tadi. Terus akhirnya dia sampai bilang, ya udah sebutin lah nomor kartu bank kamu 421 bla 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 gitu bilangnya. Terus saya cek di nomor-nomor kartu ATM saya yang saya punya gitu, bahkan yang sampai udah nggak bisa dipakai lagi, nggak ada 421 apa depannya itu. Terus saya bilang, waduh, nggak ada nih saya nih gitu. Tak bilang, ya udah sebutin aja, kamu dapat SMS nggak gitu. Saya bilang nggak dapat gitu. Pasti kamu dapat katanya. Oh iya ya ada nih, gitu. Ya udah sebutin apa kode dalamnya gitu. Ya kayak di Indonesia ya. 421 bla 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 gitu. Saya bilang, oh iya iya ada nih gitu. Ya udah sebutin apa kode dalamnya gitu. Ya udah sebutin apa kode dalamnya gitu.
pasti kode-kode karena dia mau ngakses aplikasi STC Pay saya ternyata gitu, karena SMS saya dari STC Pay. Jadi STC Pay itu adalah aplikasi buat transaksi cashless lah, tanpa tunai. Ya seperti OVO dan GoPay lah di Indonesia atau Dana. Gitu. Jadi ya nggak mau saya kasih. Terus saya bilang, kalau kamu memang orang dari orang dari pemerintahan, coba kamu bilang deh kalimat atau redaksi SMS-nya itu tentang apa gitu. Ya sebutin aja SMS-nya, sebutin dulu redaksinya itu apa gitu. Ya jelas sebenarnya nggak mau saya cuma ngetes doang sih. Lagi-lagi sayangnya saya nggak bisa rekam tadi teleponnya. Sampai akhirnya saya nggak kasih gitu. Dan berapa kali dari awal telepon dia bilang, kalau misalnya kamu nggak mau bekerja sama, tidak mau ngasih yang kami butuhkan, ya mohon maaf aja kalau misalnya rekening bank kamu diblokir atau di-ban atau apalah istilahnya. Tapi dia bilang ada blokir gitu. Diblokir. Ya udah silakan aja blokir, tak bilang itu. Karena dasar pengalaman saya, nggak pernah itu kalau misalnya memperbarui data di Saudi, itu lewat telepon. Mesti kalau misalnya bank ya terutama, karena kan kalau di sini kan setiap orang non Saudi itu dapat iqomah namanya, meskipun di tulisan di kartunya namanya sekarang mukim atau resident permit lah, atau national identity, identitas nasional di Saudi. Nah itu semua iqomah itu terhubung ke semua sektor, mulai dari telekomunikasi, jadi provider HP itu daftarnya pakai nomor iqomah. Terus juga apalagi kesehatan pakainya iqomah. Terus yang baru-baru ini kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran itu langsung terkoneksi iqomah. Jadi kayak waktu masanya lockdown atau curfew 24 jam itu ada aplikasi namanya Tawakalna, dirilis emang aplikasi resmi pemerintah Saudi buat izin keluar. Jadi harus ada izinnya. Nah, waktu sign up atau bikin akun itu yang dibutuhkan hanya nomor iqomah atau nomor identitas nasional dan tanggal lahir. Jadi semuanya emang sudah terkoneksi satu sama lain, berbagai sektor pakai nomor itu. Ya big data lah istilah zaman sekarang ya. Jadi saya bilang, nggak pernah tuh Kak ceritanya kalau misalnya update atau perbaharuan data itu lewat telepon. Dan makin dicurigai lagi adalah nomor teleponnya itu selalu itu nomor telepon kantor yang depannya 92 atau nomor rumah lah, bukan nomor HP ya. 92. Dan biasanya kalau ada aplikasi pendeteksi identitas yang nelpon kita itu biasanya muncul itu nomornya dari siapa, entah itu dari STC, entah itu dari Mobily atau Zen atau provider yang lain atau dari manapun lah gitu. Biasanya kedetek atau terdeteksi. Udah saya bilang aja, maaf kata nih, saya udah 6 tahun tinggal di Saudi dan saya tahu ini pasti fraud, transaksi fraud gitu. Yang coba kamu mau akses STCP saya kan percuma, nggak ada saldonya memang nol. Saya waktu cek saldo saya di STCP itu nol rial gitu. Jadi buat apa gitu? Ya lagi-lagi dia jawabannya hanya bilang enggak ini resmi. Ya kalau misalnya silakan, kalau kamu nggak percaya ya siap-siap aja nanti dalam beberapa menit atau jam 5 katanya. Jam 5 akun bank kamu dan STCP kamu akan terblokir gitu. Ya silakan. Ya lalu saya kontak lah gitu kan ke bank, bukan bank kayaknya. Oh ya, ke bank saya. Customer service bank saya. Awalnya saya salah telepon. Saya teleponnya ke bagian transaksi internasional gitu. Tapi kemudian sebelum saya berpanjang lebar cerita, dia bilang teleponnya ke nomor yang satu lagi. Oh ya udah. Akhirnya saya telepon ke itunya, diangkat oleh customer service representatifnya. Akhirnya staffnya itu bilang, ya udah berapa nomor yang nelpon kamu tadi gitu. Saya akan coba laporkan gitu. Tapi nanti juga kamu coba laporin ya ke STC karena yang nelpon itu pakai provider STC dan ada juga nomor buat pengaduan transaksi fraud, baik itu SMS maupun telepon gitu. Ya udah saya lapor ke dia, akhirnya saya terima kasih dan akhirnya saya tutup gitu, dan dia apresiasi itu saya laporkan ini dan apresiasi tidak terpengaruh memberikan data pribadi saya gitu. Dan saya telepon juga STC tapi nggak tahu, saya masih belum nemu karena saya bukan pakai nomor STC, jadi nggak nemu landline atau
uh, kode buat bisa terhubung ke customer service. Terus juga STCP yang angkat kayaknya bukan orang Saudi, yang angkat dari dialek-dialeknya orang Filipina. Dia kayaknya juga belum tahu masalah ini. Ya udah, akhirnya udah saya bilang aja gitu bahwa saya dapat ini yang coba ngakses akun STCP saya gitu. Terus ya sudah, akhirnya setelah itu baru nih setelah itu saya kirim SMS ke nomornya adalah 330 330. Jadi itu nomor pengaduan di Saudi buat transaksi fraud. Jadi praktis, tinggal kirim aja nomor HP yang mencoba buat tipu-tipu transaksi fraud ke nomor kamu gitu. Jadi sekali lagi ya, nomornya itu 330 330. Jadi tinggal tulis aja nomor HP-nya, tinggal kirim, dan dalam waktu kurang dari semenit dia akan bilang thank you Rama atau nama kamu sudah melaporkan ini, laporan sudah diterima dan terima kasih sudah apresiasi dari mereka mendukung upaya pemberantasan transaksi fraud di Saudi Arabia. Nanti mungkin semoga saya nemu ya cara menginsert gambar pakai HP ya, editing video di HP. Gitu aja. Semoga bermanfaat video pertama saya kali ini, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya ya di video ini. Tadi saya memperbaiki earphone Bluetooth karena ya tadi saya udah bikin sebelumnya pakai earphone yang pakai kabel, tapi malah ternyata suaranya nggak masuk guys. Ya inilah mungkin pengalamannya jadi YouTuber. Belum YouTuber juga sih, karena belum ada video yang diupload di YouTube. Jadi semoga bermanfaat. Ya kalau misalnya dirasa bermanfaat, bisa disebar ke banyak orang, terutama yang orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Dan mungkin bisa jadi saya akan bikin versi bahasa Inggris atau bikin subtitlenya, belum tahu lihat nanti. Tapi yang jelas karena semangat masih menggebu-gebu karena baru pengalaman tadi, ya saya bikin video ini. Ketimbang saya ngetik panjang-panjang status di Facebook atau story di Instagram, kayaknya ya udah deh, jabanin dah bikin video di YouTube. Itu saja, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga pesannya sampai ke sahabat-sahabat semua, sahabat bercengkrama. Jadi itu kanal podcast atau senior saya di Anchor, Spotify, dan Google Podcast. Itu tadi, semoga bermanfaat dan stay safe, stay at home. Jadi sebisa mungkin bagi sahabat-sahabat semua di rumah saja. Bagi yang masih bisa di rumah tapi yang tidak bisa di rumah karena harus bekerja, mencari nafkah, dan aktivitas penting lainnya, tetap patuhi protokoler yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Ya kalau keluar sebisa mungkin pakai masker, jaga jarak, physical distancing atau social distancing, cuci tangan sesering mungkin, bawa hand sanitizer atau tisu basah yang bisa mencegah datangnya virus, bakteri, dan sebagainya. Ya karena di era kenormalan baru ini atau the new normal, ya karena sekedar sharing buat penutup juga, di Saudi semenjak tanggal 31 Mei kemarin itu sudah dibuka bagi orang yang mau keluar dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam itu bisa. Tapi harus mematuhi protokoler yang setiap hari itu selalu diingatkan oleh lewat SMS ke nomor-nomor HP yang tinggal di Saudi. Mulai dari kalau misalnya ada keluhan, kemana harus telepon, atau apa yang harus dilakukan, keluhan terkait COVID-19 ya, atau keluhan kesehatan lainnya, dan juga pakai masker dan sebagainya gitu. Jaga jarak, dan kalau misalnya disediakan sarung, meskipun sarung plastik itu dipakai gitu. Karena kalau misalnya tidak mengikuti protokol itu, terutama pakai masker, itu akan kena denda 1.000 rial, dan itu tanpa negosiasi dan diskusi. Itu saja, semoga bermanfaat sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Dahran, Timur Arab Saudi.